Baik, tujuan dari video ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana melakukan fitness test untuk probability distribution yang bersifat kontinu. Kita akan menggunakan data yang diberikan dalam tabel ini. Data ini adalah mengenai umur dari car battery. Rata-rata dari populasi yang akan diuji adalah 3,5 dan standar deviasinya 0,7. Jadi pertanyaan dalam uji ini adalah apakah data terdistribusi normal dengan rata-rata 3,5 dan standar deviasi 0,7. Kita mulai dengan langkah pertama di sini, di mana kita membuat statement untuk H0 dan juga untuk HA. H0-nya berbunyi bahwa data terdistribusi normal dengan rata-rata 3,5 dan sigma 0,7. Alternatif hipotesisnya adalah data tidak terdistribusi normal. Kita akan menguji hipotesis ini dengan signifikansi level 0,05. Selanjutnya kita akan menghitung sampel statistik di tahap kedua. Sampel statistiknya adalah chi-square yang didefinisikan di sini, yaitu perbedaan antara expected frequency dan observed frequency pangkat 2 dibagi dengan expected frequency. Perbedaan ini perlu dijumlahkan untuk seluruh bins yang ada. Nah, pertama kita akan membuat histogram daripada datanya. Minimum dari data adalah 1,6, maksimumnya 4,7. Dengan demikian range yang didefinisikan sebagai maksimum kurang minimum adalah 4,7 kurangi 1,6 sama dengan 3,1, atau range-nya adalah 3,1. Jumlah data adalah 40. Kita bisa memprediksi jumlah bin yang dibutuhkan mengikuti persamaan akar dari jumlah data. Akar 40 adalah 6,3 dan jumlah binsnya kita bulatkan menjadi 7 bins. Dengan lebar masing-masing bins adalah range dibagi dengan jumlah bins, yaitu 3,1 dibagi 7. Dan ini memberikan label dari binsnya adalah 0,44, kita bulatkan menjadi 0,5. Selanjutnya, kita lihat di sini bahwa kita akan membuat bins ini yang terendah mulai dari 1,45 sampai 1,95, kemudian 1,95 sampai 2,45 dan seterusnya. Kita lihat untuk 1,45 terdapat dua data, sehingga observe frekuensinya nantinya di sini sebesar 2, 1 dan 4. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan tabel ini untuk mendapatkan sampel statistik. Kita bagi data ke dalam 7 bins, dari bin 1 sampai bin 7. Untuk bins yang pertama, batas-batasnya adalah 145 sampai 195. Kemudian bins yang kedua 195 sampai 2,45 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian batas bawah dan batas atas ini bisa kita ubah menjadi nilai Z mengikuti persamaan yang ada di sini. Jadi Z sama dengan X dikurangi nilai rata-rata dibagi dengan mu. Sebagai contoh, untuk X 145 dan mu 3,5, kemudian standar deviasi 0,7, kita peroleh nilai Z sama dengan minus 2,929. Jadi diberikan di sini. Jadi untuk Z 145 itu ekuivalen dengan nilai Z minus 2,929. Selanjutnya untuk batas atas 195 nilai Z-nya adalah minus 2,214. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk interval 145 sampai 195 observe frekuensinya itu adalah 2. Selanjutnya untuk 195 sampai 245 observe frekuensinya adalah 1. Dan selanjutnya bisa kita lakukan untuk semua data. Nah, mengenai expected frequency bisa kita hitung dengan cara seperti di bawah ini. Jadi pertama kita butuh menghitung probability untuk intervalnya, untuk Z1 sampai Z2. Dan ini bisa dihitung sebagai probabilitas di mana Z kurang Z2 dikurangi probabilitas Z kurang Z1. Pengurangan ini memberikan probabilitas di antara bentang Z1 dan Z2. Nah, expected frekuensinya bisa dihitung sebagai probabilitas Z kurang lebih kecil daripada Z2 dikurangi probabilitas Z kurang lebih kecil dari Z1 dikalikan jumlah data. Menggunakan Excel bisa menggunakan persamaan ini.
Nah, menggunakan cara ini lalu kita bisa menghitung expected frekuensinya untuk Z antara minus 2,929 sampai minus 2,214, expected frekuensinya adalah 0,5 dan seterusnya. Selanjutnya kita amati bahwa expected frekuensinya ini angkanya sangat kecil atau kurang dari 5, dan chi-square statistik menjadi kurang akurat ketika expected frekuensinya teramat sangat kecil. Hal yang sama juga terjadi di bawah ini, di mana expected frekuensinya 3,5. Oleh karena itu, maka kita akan gabungkan ini dengan bins yang terdekat. Ketiga bins ini, yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga akan kita gabungkan sehingga kita mendapatkan expected frekuensi 8,6. Selanjutnya yang 3,5 akan kita gabungkan dengan 6,9 sehingga kita peroleh 10,4. Dengan demikian, observe frekuensi juga perlu digabungkan untuk 3 bins yang pertama, 2 plus 1 plus 4 memberikan 7, dan yang terakhir 5 plus 3 menjadi 8. Dari kedua observe frekuensi dan expected frekuensi kita bisa menghitung perbedaannya, dan kita jumlahkan di bawah ini untuk mendapatkan chi-square statistik. Selanjutnya kita akan menghitung p-value untuk sampel statistik tersebut. Jadi sampel statistiknya adalah 3,130, dan menggunakan Excel, ya, menggunakan fungsi sama dengan chi-square distribution.rightTail dan input 3,130 dengan derajat kebebasan 3, kita mendapatkan p-value 0,372. Nah, karena p-value ini lebih besar daripada alpha, maka kesimpulan kita adalah kita tidak menolak H0, atau kita mengatakan data terdistribusi normal dengan rata-rata 3,5 dan standar deviasi 0,7. Uji hipotesis juga bisa dilakukan dengan membandingkan critical statistik dengan sampel statistiknya. Kita melihat bahwa untuk alpha 0,05 dengan derajat kebebasan 3, critical statistiknya adalah 7,815. Karena critical statistik ini lebih besar daripada sampel statistik, maka kita juga mendapatkan kesimpulan yang sama. Demikian bagaimana melakukan uji distribusi untuk distribusi probability yang kontinu.